3 kesalahan fatal mengelola cash flow. Jika Anda berbisnis, tetapi selalu suntik modal, Anda sedang mengalami kebocoran bisnis. Mau tahu kesalahan terbesar pengusaha yang gagal merayakan ulang tahun kelima? Ini dia. 1. Tidak memiliki laporan keuangan. 2. Tidak menguasai indikator bisnis sebagai vital sign. Vital sign adalah sinyal-sinyal vital yang menunjukkan kesehatan bisnis Anda. 3. Kehabisan modal. Ini adalah 3 hal yang membuat sebuah bisnis gagal merayakan ulang tahun kelima. Artinya, sebelum ulang tahun kelima sudah tutup. Nah, mari kita perdalam satu persatu. Di dalam bisnis, ada 3 laporan keuangan yang wajib Anda miliki. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita lihat, apa sih sebetulnya laporan laba rugi ini? Laporan ini menunjukkan seberapa efektif Anda dalam mengelola penjualan menjadi profit. Jadi laporan ini menunjukkan berapa efektif Anda mengelola penjualan Anda menjadi profit. Laba rugi sering juga disebut sebagai profit loss, income statement. Intinya sama saja, rumusnya sederhana. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau profit. Sekali lagi, pendapatan atau pemasukan dikurangi semua biaya-biaya yang Anda keluarkan, sisanya adalah laba atau profit. Nah, laporan kedua adalah neraca. Sering juga disebut balance sheet. Dan mengapa balance sheet ini sangat penting? Neraca atau balance sheet menunjukkan kesehatan bisnis Anda saat ini. Apa yang bisa Anda ketahui mengenai bisnis Anda karena Anda memiliki neraca? Wah, inilah bagian yang paling penting dan paling seru. Jika Anda memiliki neraca, Anda bisa membaca kesehatan bisnis Anda. Itu sudah benar ya. Misalnya, apakah bisnis Anda mampu membayar hutang-hutang jangka pendek? Apakah bisnis Anda memiliki kapasitas yang cukup untuk ekspansi? Kebanyakan dari kita melakukan ekspansi karena feeling, atau karena emosi, atau karena ingin kelihatan hebat. Padahal sebetulnya, di dalam neraca ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Anda sudah siap atau belum siap untuk ekspansi. Kalau Anda belum siap lalu Anda ekspansi, biasanya Anda akan mengalami masalah-masalah baru ketika Anda punya bisnis baru, ketika Anda memiliki cabang-cabang baru, ketika Anda memiliki kantor-kantor baru, karena sebetulnya Anda belum siap. Secara kapasitas Anda belum mampu. Apakah Anda memiliki kemampuan mengelola aset-aset yang ada? Nah, di dalam berbisnis, Anda membeli aset, mobil, gedung, betul ya, gedung, aset dalam bentuk komputer. Pertanyaannya adalah, apakah aset yang Anda miliki memiliki hasil keuntungan yang besar atau justru menyedot keuntungan Anda? Aset-aset ini harus memberikan keuntungan, bukan menghabiskan keuntungan Anda. Di dalam neraca, Anda bisa mengukur itu semua. Nah, apakah bisnis Anda liquid? Artinya, jika hari ini bank mencabut semua fasilitas kreditnya, apakah Anda masih bisa bertahan atau malah terbelit hutang? Nah, di dalam neraca, Anda bisa mengukur rasio-rasio atau indikator-indikator yang bisa menunjukkan kesehatan bisnis Anda secara langsung. Anda bisa langsung memahami. Nah, ini baru 2 laporan. Ternyata penting banget ya. Laporan ketiga adalah cash statement. Cash statement adalah informasi arus kas yang berguna sebagai indikator untuk memprediksi jumlah uang masuk pada masa yang akan datang. Oke, jadi cash statement digunakan untuk memprediksi dalam 3 hari lagi, dalam seminggu lagi, dalam 1 bulan lagi, berapa banyak uang yang masuk ke kantong Anda bisa diprediksi atau tidak. Nah, kalau Anda tidak punya cash statement, Anda tidak bisa memprediksi cash flow Anda. Sehingga seringkali orang akan selalu kekurangan modal. Kenapa? Karena semua serba mendadak, semua serba tidak terencana. Tidak ada yang bisa memprediksi berapa uang masuk, berapa banyak uang yang akan Anda terima. Nah, ini juga mengukur kebocoran di bisnis Anda.
Seberapa besar Anda mengalami kebocoran-kebocoran dalam sisi keuangan, dalam sisi cash flow. Oh ya, cash flow statement sering juga disebut laporan arus kas atau atau statement of cash flow. Jadi Anda nggak usah bingung kalau orang bilang statement of cash flow atau dengan cash flow statement atau laporan arus kas, itu sama saja. Nah, kalau saya menyebut kebocoran bisnis, bukan berarti ada karyawan yang mengambil uang Anda, meskipun itu juga bisa dikategorikan sebagai kebocoran. Tetapi keputusan bisnis Anda bisa jadi menyebabkan kekurangan dana atau kekurangan modal. Apa yang terjadi saat Anda salah mengambil keputusan dalam berbisnis? Ini dia. Pertama, piutang membengkak atau banyak pelanggan yang janji bayar tapi mundur waktunya. Mengapa? Karena salah milih pelanggan. Kenapa salah milih pelanggan? Karena Anda tidak tahu cara mengkategorikan, bagaimana cara memilih mana yang boleh diberi kredit, mana yang tidak boleh diberi kredit. Nah, yang kedua adalah kalau Anda salah mengambil keputusan, inventory akan menumpuk, tidak terjual. Banyak slow moving item yang akhirnya gudang Anda penuh. Loh, inventory kan bagus, coach. Yes, inventory bagus kalau terjual. Kalau menumpuk, namanya dead stock. Apa kerugian terbesar jika inventory menumpuk? Pertama, uang Anda akan mati. Kedua, Anda perlu lokasi penyimpanan. Kadang memakai tempat produktif Anda. Contoh, ada retail store yang menggunakan changing room untuk menyimpan stok. Padahal yang namanya kamar ganti sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Jika Anda tahu tekniknya, kamar ganti bisa meningkatkan penjualan hingga 38%. Asik nggak? Ingat, cara mengambil keputusan bisnis yang salah bisa berakibat fatal. Jangan seperti saya, sudah kehilangan ratusan juta, bahkan miliaran akibat salah mengambil keputusan. Sampai akhirnya saya menemukan rahasia-rahasia sederhana yang mengubah hidup klien-klien saya di seluruh dunia. Jika saya bisa, Anda pasti bisa. Apapun keputusan Anda saat ini, akan membuat Anda dan keluarga menikmati sukses atau malapetaka. Saran saya, pilih sukses. Dengan melanjutkan ke video kedua yang saya akan berikan untuk membahas bagaimana Anda bisa menjadi entrepreneur. Apa tangga-tangga yang sangat logis sehingga Anda bisa menjadi seorang entrepreneur. Tidak berarti Anda menjual sama dengan Anda adalah entrepreneur. Bukan berarti Anda punya usaha sama dengan Anda adalah entrepreneur. Tidak sama. Jadi Anda harus tahu, ada level-levelnya. Ada level 1, level 2, level 3, sampai dengan level 5. Nah, kalau Anda memahami, Anda tahu di mana level Anda tahu apa problem Anda akan tahu apa solusi-solusinya. Nah, semoga Anda bisa menyimak video berikutnya untuk mendapatkan pelajaran tentang bagaimana membangun bisnis, bagaimana menjadi entrepreneur sukses. Get on board Power Coaching with Tom MC Ifle. Now, take action. Klik video di bawah ini, kemudian Anda bisa pelajari, praktekkan, dan sukses untuk Anda. Salam pencerahan.